Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Nugroho. Saya berasal dari Praktikan Ilmu Reproduksi Ternak kelas D dengan keasisan pembimbing Kak Rivaldi Dwi-Cahaya di kelompok 8. Di sini saya akan mereview acara 1, yaitu anatomi fisiologi reproduksi ternak. Saya izin share screen dulu terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Review acara 1, anatomi dan fisiologi reproduksi ternak. Pada slide pertama ditampilkan organ reproduksi ruminansia yang mana terdiri dari rektum, vulva, vagina, pelvis, bladder, cervix, perut ligamen, oviduct, ovarium, dan uterus. Dan pada slide kedua berisi tentang fungsi dan pengertian organ-organ reproduksi tersebut. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan bagian alat kelamin yang utama. Ovarium dapat menghasilkan telur. Perkembangan ovarium pada masa reproduksi dan diatur oleh hormon-hormon yang berasal dari kelenjar hiposa yang terdapat di dasar otak dalam kepala. Yang kedua adalah uterus. Fungsi uterus sendiri adalah untuk bertempat berkembang biak, berkembang embrio mensuplai makanan ke embrio dan melahirkan individu baru. Dan yang ketiga adalah cervix. Cervix merupakan suatu struktur yang mempunyai sphincter yang memisahkan rongga uterin dengan anggota dan rongga vagina. Fungsi pokok cervix adalah untuk menutup uterus guna melindungi masuknya bakteri ataupun masuknya bahan-bahan asing. Yang keempat adalah ada vagina. Vagina adalah bagian saluran peranakan yang terletak di dalam pelvis. Di antara uterus dan vulva, sel-sel epitel di dinding vagina berubah selama siklus birahi dan ikut memberi sekresi lendir. Vagina juga berperan sebagai selaput yang menerima penis dari hewan pejantan pada saat kopulasi. Yang kelima adalah vulva. Vulva terdiri atas labia mayora, labia minora, commissura ternalis, vertalis, sama klitoris. Bagian terluar termasuk diantaranya toris dan vestibulum yang berukuran sebesar 7-10 cm masuk ke dalam dari lubang luar pada lantai atau dinding vertebral vestibulum. Terdapat celah sepanjang 2,5 cm. Gejala yang sering timbul perubahan pada vulva adalah vulva tampak merah dan membengkak, dan jika dipegang terasa hangat, dan ini merupakan ciri-ciri birahi pada ternak ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada organ reproduksi unggas jantan yang terdiri dari testis, epididymis, dan vas deferens. Dan testis yang berjumlah sepasang yang terletak pada bagian abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Testis pada unggas ini berbeda pada hewan lainnya. Testis unggas tidak terletak di dalam skrotum dan fungsi testis menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel kelamin jantan disebut sperma atau spermatozoa. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Dan epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis.
Yang terakhir adalah ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang melekat di sepanjang medio ventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa dan sebelum diekspulsikan. Yang terakhir adalah ada kelenjar dan hormon reproduksi primer. Kelenjar hormon hipotalamus akan menghasilkan hormon RH atau releasing hormone yang mana berfungsi untuk sebagai perangsang untuk membebaskan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Yang kedua adalah hormon pituitary anterior yang terdiri atas ada FSH atau follicle stimulating hormone, ada LH luteinizing hormone, dan ada PRL atau prolaktin. Yang mana follicle stimulating hormone berfungsi sebagai akan menstimulasi pertumbuhan folikel, akan menstimulasi pertumbuhan spermatogenesis dan sekresi estrogen. Yang kedua adalah luteinizing hormone yang akan menstimulasi ovulasi, corpus luteum, fungsi corpus luteum, dan menstimulasi sekresi progesteron dan estrogen. Yang terakhir adalah prolaktin yang berfungsi untuk proses promote lactation ya teman-teman. Yang ketiga ada posterior pituitary dengan menghasilkan hormon oxytocin yang berfungsi untuk stimulasi uterine contracting, patursi, dan transpospermatogenesis. Yang keempat adalah placenta, ada human chorionic gonadotropy, N atau HCG primates only, pregnant male serum, dan gonadotropin atau PMSG. Jadi sini sebagai untuk berfungsi sebagai aktivitas LH, ion tag FSH, dan activity FSH. Yang kelima adalah ada kelenjar ovarium yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir ada hormon pada testis dan menghasilkan androgen testosteron. Yang terakhir adalah ada uterus dan menghasilkan releasing prostaglandins. Sementara itu saja review dari saya pada acara 1 kali ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, selesai dari saya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Renat Surya Purba dari kelas IRTD kelompok 8, ingin mereview acara 2 yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Pada praktikum acara 2, gametogenesis dan uji kualitas semen menggunakan alat dan bahan yaitu mikroskop, objek glass, cover glass, pinset, beaker glass, hemosimeter, tabung Appendorf, aluminium foil, hand counter, bunsen, korek, serta alat tulis. Bahan yang digunakan adalah semen beku, eosin, NaCl, serta alkohol 10%. Metode yang digunakan pada praktikum acara 2 yaitu melakukan towing semen beku serta mengamati morfologi sperma melalui mikroskop. Uji kualitas semen beku secara makroskopis dan secara mikroskopis. Pada materi acara 2 morfologi sel gamet jantan dan betina adalah sel gamet betina berbeda dengan sel gamet jantan dikarenakan sel gamet betina mempunyai sel granulosit, sel zona pellucida, sitoplasma, serta membran inti. Sedangkan sel gamet jantan mempunyai akrosom, sentriol, mitokondria, dan ekor, serta membran plasma. Pada materi spermatogenesis, untuk
pembentukan dan pematakan spermatozoa terjadi pada proses meiosis dan mitosis. Selanjutnya, mekanisme uji kualitas semen secara makroskopis dengan pengamatan variabel meliputi uji warna, bau, volume, pH, serta konsentrasi. Jika semen berwarna putih krem dan memiliki bau khas, itu tandanya semen normal. Pada uji volume, jika semakin tinggi volume semen beku, jadi lebih baik. Pada uji pH, jika semen dengan kadar konsentrasi yang kental akan memiliki tingkat konsentrasi sperma yang tinggi dibanding konsistensi encer. Selanjutnya, pada uji kualitas semen secara mikroskopis dengan pengamatan mortalitas massa, mortalitas individu, morbilitas konsentrasi, serta abnormalitas. Pada penampilan massa terdapat 3 penilaian, yaitu gerak massa digolongkan sangat baik apabila terjadi gelombang besar, dan digolongkan kurang baik apabila terjadi gerakan tipis, dan dikatakan lumayan jika tidak terlihat gelombang awan. Selanjutnya, mortalitas individu sperma yang bergerak secara agresif dan progresif dikatakan baik. Selanjutnya, presentase mortalitas semen beku adalah 25 juta dan presentase sperma yang abnormal. Kemudian standar presentasi sperma yang hidup semen beku harus melebihi 50%. Kemudian ada abnormalitas, bahwa sperma yang abnormalitas dipengaruhi oleh stres panas dan kelembaban. Sekian review praktikum acara tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Sumasari dengan NIM 230120140240258 dari kelompok 8 dengan Asbing Kak Rivaldi Dwi Cahya. Di sini saya akan mereview materi ilmu reproduksi ternak acara 3 dengan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama, seleksi ternak ruminansia. Agar diperoleh hasil seleksi ternak yang baik diperlukan bangsa dan tipe sapi tertentu yang laju pertumbuhannya cukup dan mutu genetiknya pun bagus serta mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Berikutnya, hasil seleksi ternak ruminansia betina yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan bentuk tubuh yang serasi, yaitu ternak betina mempunyai bentuk badan yang panjang dan ramping, pertumbuhannya yang baik sesuai dengan umur ternak itu sendiri. Yang berikutnya, hasil seleksi ternak unggas. Hasil seleksi ternak unggas jantan yang unggul yaitu memperhatikan ciri fisik, jenis yang tepat, tidak ada kecacatan baik di kaki, sayap, leher, dan bagian lainnya, serta memiliki otot yang kuat dan gempal di bagian dada maupun paha. Hasil seleksi unggas betina merupakan suatu proses di mana individu tertentu dalam suatu populasi dipilih dan diternakkan dengan tujuan produksi yang lebih baik dalam segi kualitatif dan kualitas pada generasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah pengendalian siklus birahi sehingga periode birahi pada banyak hewan betina menjadi serentak. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Akhirin kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaman Farhani dengan nomor NIM 2301120140238. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review materi 3 yang telah disampaikan oleh rekan saya.
Tujuan dari seleksi ternak yaitu merubah frekuensi gen di dalam populasi terhadap sifat gen yang dikehendaki. Selanjutnya, tujuan dari sinkronisasi birahi yaitu mengoptimalkan produksi dan reproduksi, mempermudah pengamatan birahi, dan dapat menentukan jadwal kelahiran yang diinginkan. Kekurangan dari sinkronisasi birahi yaitu apabila tidak dilakukan oleh tenaga ahli yang baik, maka akan berakibat buruk bagi ternak itu sendiri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ibnu Hanafi dengan NIM 23010120140094 kelas IRTD dari kelompok 8 dengan Asbing Kak Rivaldi Dwi Cahya. Di sini saya akan mereview hasil praktikum acara 4 yaitu tentang penampungan semen. Yang pertama ada penampungan semen, yaitu adalah ejakulasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penampungan semen bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlahnya, volumenya banyak dan kualitasnya baik. Adapun metode yang digunakan dalam penampungan semen adalah pengurutan atau message, vagina buatan, dan elektroejakulator. Metode penampungan semen melalui pengurutan dapat dilakukan dengan cara pengurutan ampula fast difference. Yang kedua adalah pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan campuran bahan bernutrisi yang dapat mempertahankan kualitas spermatozoa. Pengenceran semen berfungsi untuk memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa, serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Syarat larutan pengencer adalah dapat bergerak secara progresif, tidak toksik, dan dapat menjadi penyangga. Larutan pengencer dapat menyediakan nutrisi bagi kehidupan atau kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan, memungkinkan sperma dapat bergerak progresif, tidak toksik, dan menjadi penyangga. Bahan pengencer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pengencer alami dan bahan pengencer buatan. Yang ketiga adalah pembuatan semen beku. Pengenceran semen adalah suatu usaha untuk mempertahankan kualitas dan fertilitas spermatozoa. Fungsi utama pengencer dalam pembuatan semen beku adalah untuk memperbanyak volume semen segar. Setiap semen yang akan diejakulasi dapat dipergunakan untuk mengawini sejumlah betina. Di samping itu, pengencer semen menentukan kualitas semen segar saat akan dibekukan. Proses produksi semen beku meliputi pembuatan pengenceran semen, pengoleksian semen segar, pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pengenceran 2 ekulibrasi, printing, filling sealing, pre-freezing, freezing, penyimpanan semen beku ke dalam kontainer berisi N2 cair, dan post thawing motility. Jadi dapat kita simpulkan dalam acara 4 ini tentang penampungan semen, yaitu merupakan salah satu mata rantai kegiatan inseminasi buatan untuk mendapatkan kualitas semen yang optimal. Penampungan semen memiliki 3 metode, yaitu metode pemijatan, metode vagina buatan, dan metode elektroejakulator. Pengenceran semen merupakan campuran bahan bernutrisi yang dapat mempertahankan kualitas spermatozoa. Syarat larutan pengencer yaitu bergerak secara progresif, tidak toksik, dan dapat menjadi penyangga. Bahan pengencer dibedakan menjadi dua, diantaranya bahan pengencer alami yaitu kuning telur, air kelapa, susu krim, air tebu, dan gliserol. Dan bahan pengencer buatan yaitu tris, asam sitrat, fruktosa, rafinosa, dan hadromet. Rumus pengencer yaitu Fs kali Ks kali Psm per A kali 0,25. Proses pembuatan semen dibedakan menjadi 3, yaitu quality control 1, quality control 2, dan quality control 3. Demikian dari hasil pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Fitriani dengan NIM 23010120140171. Hari ini akan mereview materi ilmu reproduksi ternak acara kelima, yaitu ada inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Yang pertama itu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan perkawinan pada hewan ternak yang dilakukan dengan bantuan peternak, yang dimana dibutuhkannya alat yang memadai serta tenaga ahli yang dia mampu untuk melakukan inseminasi buatan yang baik dan benar, kemudian mampu melakukan pendeposisian semen yang baik, serta dia tahu kapan waktu dilakukannya inseminasi buatan.
Selanjutnya, sebelum dilakukan inseminasi buatan, tentunya dilakukan deteksi birahi pada hewan betina sebelum dilakukan inseminasi buatan. Nah, untuk pendeteksian birahinya tuh sebagaimana berikut. Bisa dilihat bahwa pendeteksian birahi pada betina itu dapat dilihat pada vulvanya, yaitu yang bengkak, hangat, memerah, serta keluar lendir bening. Nah, untuk skorsing birahi ini dapat dilihat dari jumlah keluarnya lendir beningnya ini, di mana skorsing angka 3 menunjukkan bahwa keluarnya lendir ini banyak, kemudian skorsing angka 2 yaitu menunjukkan keluarnya lendir itu hanya sedikit, kemudian skorsing angka 1 menunjukkan bahwa keluarnya tuh tidak ada sama sekali atau tidak terjadi birahi. Untuk selanjutnya itu ada pendeteksian kebuntingan. Nah, pendeteksian kebuntingan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ada palpasi puting, palpasi rektal, palpasi abdominal, serta ada metode Diagez-Deck. Yang pertama itu ada palpasi puting. Palpasi puting ini dilakukan dengan penekanan pada puting hewan betina tersebut, yang mana itu akan mengeluarkan cairan bening serta lengket yang dengan keakuratannya tuh 82% yang pada usia kandungan trimester akhir. Kemudian itu ada palpasi abdominal. Palpasi abdominal ini dilakukan dengan perabaan pada perut atau pada perut bagian kanan dengan tangan yang paling sensitif, yaitu pada tangan bagian punggung, dimana tuh ketika ada desiran darah itu menunjukkan bahwa hewan betina tersebut telah mengalami bunting. Nah, tingkat keakuratannya itu 85% pada usia kandungan, yaitu trimester akhir. Kemudian itu ada palpasi rektal. Palpasi rektal ini merupakan metode dengan perabaan rektum secara langsung untuk mengetahui gerakan pada vertus maupun membran vertus. Nah, ini tuh bisa dikatakan palpasi rektal merupakan pendeteksian kebuntingan yang paling akurat karena kita dapat mengetahui secara langsung karena dilakukan secara langsung perabaannya ke dalam rektumnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada Diagez-Deck. Nah, Diagez-Deck merupakan pendeteksian kebuntingan dengan menggunakan larutan penegas serta larutan pendahuluan pada urin hewan betina. Sebagaimana berikut. Dapat dilihat pada pemberian larutan pendahuluan, untuk ternak yang bunting itu akan terdapat gumpalan coklat kekuningan yang mengapung, sedangkan ternak yang tidak bunting itu larutannya terhomogenkan. Pada pemberian larutan penegas, pada ternak yang bunting itu akan terdapat endapan. Sedangkan pada ternak yang tidak bunting itu larutannya itu akan terhomogenkan dengan urin. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.